Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa KK Media? Kembali lagi dalam program Kajian Ramadan bersama saya Wina Kurnia yang insya Allah akan menemani pemirsa KK Media selama bulan Ramadan kali ini. Pemirsa KK Media yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tema mengenai menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Ummatul Khairiyah. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Di kesempatan bulan Ramadan kali ini, semoga kita senantiasa diberikan keberkahan, diberikan kemudahan dalam mengamalkan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Karena memang bulan suci Ramadan merupakan salah satu bulan yang paling dimuliakan oleh Allah. Dengan memuliakan bulan suci Ramadan, maka kita dianjurkan untuk mengisi beberapa ibadah-ibadah yang perlu kita jalankan. Sebenarnya di bulan suci Ramadan kita disunahkan mengisi apa saja, sangat banyak sekali. Misalnya kita mengikuti sholat tarawih, menambah sholat-sholat sunnah, karena dengan memperbanyak ataupun menambah ibadah-ibadah yang sunnah, maka semakin banyak pula kita meraih kemuliaan dari bulan suci Ramadan. Salah satunya kita juga disunahkan untuk membaca Quran atau tilawatil Quran. Kenapa kita kok disunahkan membaca tilawatil Quran? Karena Al-Quran itu juga termasuk kalamullah, merupakan kalamullah yang mana ketika kita membacanya saja tanpa memahami pun itu sudah mendapatkan pahala tersendiri ataupun sudah mendapatkan keutamaan tersendiri. Apalagi ketika kita mampu memahami kemudian membaca bacaan Al-Quran dengan baik dan juga benar, maka Allah juga akan menambah kebaikan lagi. Bahkan kebaikan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan itu dihitungnya akan dilipat gandakan 10 kali lipat dari huruf tersebut. Jadi ketika kita cuma membaca alif lam mim itu saja, maka keutamaannya pun itu setiap satu hurufnya sudah dilipat gandakan 10 kali lipat. Nah, selain itu, bagaimana caranya kita menghatamkan Al-Quran? Cara menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan, yang mana di bulan suci Ramadan itu kan ada 30 hari. Maka selama 30 hari ini harus kita manfaatkan dengan betul-betul. Caranya, tipsnya, yang pertama, dalam satu juz Al-Quran itu kan terdiri dari 10 lembar. Maka kita bagi saja dengan sholat fardu. Sholat fardu 1 hari 1 malam itu ada 5 waktu. Maka setiap waktu dari sholat fardu itu kita bisa mengambil 2 lembar. Setelah kita sholat, maka kita membaca 2 lembar atau 4 halaman dari Al-Quran. Setelah itu, ketika kita bisa istiqomah, maka akan menyelesaikan bacaan Al-Quran tersebut atau bisa menghatamkan Al-Quran tersebut. Kenapa kita dianjurkan untuk menghatamkan? Salah satunya ketika kita membaca Al-Quran, setelah itu menghatamkan Al-Quran dan kemudian berdoa, maka malaikat pun juga akan ikut mendoakan kita ataupun ikut mengaminkan apa-apa yang kita doakan setelah kita doa Al-Quran, doa setelah hatam Al-Quran tersebut. Selain itu, di bulan suci Ramadan, ketika kita sudah terbiasa menghatamkan Al-Quran, maka di bulan-bulan berikutnya pun kita akan merasa terinspirasi ataupun ingin terus membaca Al-Quran. Kenapa kok seperti itu? Karena memang barokahnya Al-Quran itu ada nilai tersendiri. Bahkan ada suatu cerita, salah satunya ulama terkemuka ahli Al-Quran Kiai Haji Munawwir dari Rabia. Itu beliau tata cara tipsnya beliau menghatamkan ataupun menghafalkan Al-Quran itu cukup dengan 10 bulan saja. Bagaimana kok bisa menghatamkan Al-Quran dengan menghafalkan
cukup dengan 10 bulan saja. Jadi beliau itu sebelum menghafalkan Al-Quran, beliau itu selama 1 bulan beliau istiqomah menghatamkan Al-Quran selama 3 tahun. Jadi setiap bulan itu mesti hatam Al-Quran secara dibaca ataupun melihat atau binadzor bahasanya. Setelah itu 3 tahun hatam, dilanjutkan tahun berikutnya menghatamkan Al-Quran selama 3 tahun lagi, yang mana dalam 3 tahun setiap 1 minggu sekali beliau itu juga menghatamkan Al-Quran, itu secara istiqomah. Setelah itu sudah selesai menghatamkan Al-Quran selama 1 minggu 1 kali, selama 3 tahun itu berturut-turut beliau baru menghafalkan Al-Quran, yang mana beliau itu bisa menghatamkannya itu secara cepat. Jadi tidak mungkin, maksudnya ketika orang mau menempuh jalan menghatamkan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, itu langsung bisa hatam, tiba-tiba hatam bisa, itu tidak. Karena biasanya ada riadohnya tersendiri. Jadi itu termasuk, jadi perlu kita garis bawahi, sebenarnya kata-kata istiqomah itu memang sangat mudah kita lakukan. Sangat mudah kita, bukan dilakukan sih, jadi sangat mudah untuk diucapkan. Akan tetapi sebenarnya istiqomah itu sulitnya itu berada ketika kita melakukannya. Nah, hal yang sulit itu pasti akan mendapatkan barokahnya yang lebih banyak lagi. Maksudnya bagaimana? Nilai istiqomah itu ada pepatah mengatakan al istiqomah afdhalu min alfi karomah. Jadi istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Jadi maka dari itu kita mumpung berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang mulia, ayolah kita belajar bersama-sama istiqomah membaca Al-Quran. Siapa tahu ketika kita mau membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan secara istiqomah, akan kita lakukan ataupun akan kita dapatkan selama ataupun bisa kita istiqomahkan di bulan-bulan berikutnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga bisa mendapatkan barokah dari Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Wal-'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa KK Media, kajian Ramadan yang disampaikan oleh Ustadzah Ummatul Khairiyah. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat memberi manfaat bagi kita semua. Saya Wina Kurnia beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa tetap saksikan kajian Ramadan di KK Media Kampus EIN Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.